Ya. Berarti dia dari Nah, satu baru buat laporannya, tuliskan berapa, jadi sekaligus kerjanya siapa namanya? semuanya, jadi sekali print nanti senang. Nah, saya tidak ada kali ya, ada di sini mungkin aku kan ada kali ada di kan. Aku udah mandi ya, aku udah mandi. Aku udah Yang sekarang ambil. Jemput. Ibu Tengku Ripka, mohon di-unmute dulu. Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MGMP, Zoom meeting. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini, sebagaimana yang kita rencanakan di bulan kemarin dapat kita lakukan, yaitu kegiatan sosialisasi AKM di ruang virtual ini. Salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang berbahagia semua kita bisa mengikuti kegiatan ini. Oke, untuk sosialisasi ini kita sebagai narasumber di ruang virtual ini ada 4, yaitu saya sendiri, kemudian untuk itu narasumber akan bergantian. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk menanyakan atau juga menanggapi. Karena mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah banyak juga yang mengikuti diklat di guru belajar tentang asesmen kompetensi nasional. Oke, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu saksikan, ini adalah kegiatan kita. Saya akan mulai yaitu dengan apa itu AKM. Nah, nampak Bu presentasi saya? Ya. Oke. Nampak Bu. AKM adalah asesmen nasional. Ya. Jadi AKM itu adalah asesmen nasional. Itu yang penting kita ingat. Asesmen nasional itu ada tiga komponen yang dinilai, yaitu asesmen kompetensi minimal, dan survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kita fokusnya sekarang adalah di sini, asesmen kompetensi minimal AKM. Nah, asesmen kompetensi minimal ini adalah kompetensi dasar peserta didik yang nantinya akan diukur dalam literasi dan asesmen numerasi. Nah, dalam asesmen literasi membaca ini terkait dengan bagaimana prosesnya dan juga bagaimana apa saja kontennya dan konteksnya. Nah, terkait dengan komponen AKM, itu kalau dari segi konten, di literasi membaca itu kontennya adalah teks informasi, teks fiksi, sedangkan konten numerasinya yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sedangkan komponen dari proses kognitifnya yaitu menemukan informasi, interpretasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedangkan numerasi, proses kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian komponen AKM berupa konteks, konteksnya itu pada personal, sosial budaya, dan
scientific. Ini terkait dengan komponen AKM dan Iya, AKM jangan itu sendiri. kuat atapnya ya. Nah, sekarang pelaksanaan dari AKM. Nah, pelaksanaan AKM itu atau kriteria dari peserta asesmen nasional itu sendiri. Nah, kita kan sekarang masih tanya-tanya. Jadi pesertanya itu adalah seluruh satuan pendidikan. Meskipun seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid ikut terlibat dalam nantinya ujian itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara memilih siswanya? Nah, jadi pemilihan sampel siswa yang melakukan AKM itu adalah dipilih secara acak. Nah, kemudian pada jenjang diambil dari kelas berapa? Kelas 5 ini berarti kelas di SD. Kelas 8 ini yang di SMP. Dan di kelas 11 ini ada di tingkat SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu terkait dengan kriteria pesertanya. Nah, jadi ini dia. Peserta itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan secara acak. Masih juga ada. Nah, selanjutnya AKM itu memiliki jadwal pelaksanaan, yaitu kalau dia dilakukan selama 2 hari, yaitu di hari pertama dan hari kedua. Kalau di sekolah dasar, yaitu jenjang yang diikuti yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, dan ada paket A yaitu ULA istilahnya. Nah, kemudian di tingkat SMP, MTS itu, dan paket B, SMA atau SMK, madrasah aliyah, dan paket C. Nah, di pertama itu tes literasi, survei karakter yang dilakukan kegiatan AKM-nya. Dan hari keduanya itu terkait dengan kalau SD tes numerasi, dan juga survei lingkungan belajarnya. Sedangkan SMP juga tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu terkait dengan jadwal pelaksanaannya. Kemudian bagaimana bentuk soalnya? Nah, bentuk soalnya pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Selanjutnya, pelaksanaannya sudah jelas, berbasis komputer yang bersifat adaptif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disajikan akan bergantung kepada siswa. Nah, itulah terkait dengan AKM sendiri dan pelaksanaannya. Oke, saya lanjutkan kepada Pak Doni. Saya nampak Pak Doni. Belum, Bu. Lagi mutar-mutar, Bu. Iya. Sudah, Pak. Halo.
pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar ini, Bu. Iya, Udah. Tapi saya udah marah sama udah. dia. Dibawanya jauh-jauh. Lanjut. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional ya. Oh, Ya. Ini dulu berarti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Betul ya, Bu? Bu Des? Ya, oke. Ya. Apa ya? Enggak apa-apa. Kita sambil mendengar dia penjelasan AKM. Gitu. Bahwa perubahan ujian nasional Iya. ya. Tagak-tagak enggak ada kerajo. Apa di kerajo? Yaitu kriteria perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama yaitu masalah tujuan pelaksanaannya. Tujuan pelaksanaan untuk asesmen nasional yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara kalau ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Lanjut, Bu Des. Ya. Baik, Mohon yang lain di mute ya Bapak dan Ibu, biar jelas apa yang disampaikan Pak Doni. Ya. Berikutnya perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional yaitu jenjang penilaian. Berhubungan dengan jenjang penilaian, asesmen nasional yaitu mengukur kompetensi mulai dari SD, SMP atau MTS, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar menengah. Kalau sebelumnya ujian nasional itu hanya diterapkan kepada tingkat SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Baguskan ininya. Berikutnya. Sri Lestari, unmute. Asesmen nasional Unmute. berdasarkan level siswanya yang diujikan yaitu tingkat SD kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA atau SMA kelas 11. Sementara kalau ujian nasional, tingkat akhir pada jenjang. Artinya, kenapa asesmen nasional itu dilaksanakan untuk kelas 5, 8, dan 11, bukan tingkat akhir, supaya siswa kita nantinya yang kelas 5 akan naik ke kelas 6, dan kelas 8 naik ke kelas 9, akan mendapatkan perubahan terkait dengan hasil asesmen nasional yang telah dilaksanakan atau dilakukannya pada kelas 8 nantinya. Ya. Asesmen nasional itu sendiri seperti yang telah disampaikan Ibu Des tadi, yaitu berisi literasi numerasi, survei karakter, ya, beserta survei lingkungan belajar. Lanjut, Bu. Ya, terkait masalah apa isi dari atau konten yang akan diujikan pada asesmen nasional, yaitu yang pertama asesmen kompetensi umum, berisi literasi membaca dan numerasi.
Ya, artinya bahwa asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau KM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal ini yang terkadang memberikan kesan bahwa mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Berikutnya, masalah survei karakter. Survei karakter yang nantinya diharapkan semua siswa memiliki profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki indikator 6 indikator. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sementara survei lingkungan belajar ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Ya, artinya bahwa lingkungan belajar yang nyaman bagi murid kita akan berdampak kepada hasil atau kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa. Di antaranya yaitu iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Berikutnya iklim kebinekaan sekolah. Iklim kebinekaan bahwa murid kita mampu menghargai perbedaan baik dalam hal keyakinan, dalam perbedaan suku antar temannya. Berikutnya masa kualitas pembelajaran, berarti terkait masalah manajemen kelas, dukungan dari lingkungan belajar atau sekolah. Berikutnya pengembangan guru juga berpengaruh terhadap survei lingkungan belajar, baik dalam bagaimana caranya guru berinovasi dalam proses pembelajaran. Lanjut Bu Des. Ya. Lanjut Bu, sama juga dengan tadi komponen AKM. Lanjut Bu. Ya. Yang menjadi pertanyaan mendasar mungkin, apakah asesmen nasional ini mengganti ujian nasional? Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Kemendikbud dalam programnya masalah asesmen nasional ini, bahwa asesmen nasional ini bisa dikatakan bukan sebagai pengganti dari ujian nasional. Ya, dengan berbagai alasan bahwa kalau ujian nasional kemarin berarti asesmen yang dilakukan seperti sensus untuk semua murid. Sementara kalau asesmen nasional hanya diberlakukan atau sebagai sampel untuk masing-masing sekolah. Kalau ujian nasional untuk semua murid dan ada nilainya atau capaian belajarnya dalam bentuk nilai, sementara kalau asesmen nasional ini hanya perwakilan dari sekolah, masing-masing sekolah berjumlah 45 orang sebagai mewakili dari satu sekolah tersebut. Yang tujuannya nanti hasil dari asesmen nasional ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah tersebut
terkait proses pembelajaran di dalam kelas untuk mengukur kompetensi belajar siswa dan untuk memperbaiki lingkungan sekolah secara menyeluruh berdampak kepada proses pembelajaran. Mungkin saya kira sampai di situ Bu Des, permasalahan atau perbedaan antara AKM dengan ujian nasional. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Pak Amlan. Dan Pak? Belum Bu Des. Gimana Pak? Baik, apa? Belum. Masih belum? Belum. Stop sharing aja dulu. Yang apa? Yang wordnya Bu Des? Ini yang word nih. Udah? Bisa Pak? Belum muncul. Padahal saya presentasi nih. Iya. Berarti Bu Des, karena jaringan Pak Am kita bisa melihat. Iya. Oh Pak Am yang nggak bisa. Iya. Pak Am kayaknya Pak Am jaringan berarti. yang terganggu nih. Mungkin ya, nanti lanjutkan ya Bu Des. Bu Des Yang saja lain bisa melanjutkan. dilihat? Nah, ya. Bisa Pak Am? Bisa Kak, kami bisa lihat Kak. Kita lihat. Ada soal KM kan? Iya. Buka aja file Pak Am. Buka aja file Pak Am. Yang lain bisa lihat. Bu Des, diperbesar Bu Des. Ya? Ya, Diperbesar, ini nggak nunggu Pak Am jelas. kalau Pak Am. Karena di dalam bentuk Word ya Bapak dan Ibu. Oh ya, Pak Am dibuka. Saya batalkan ya punya saya ya. Nampak? Nampak Bu? tuh. Ya. Pak? Nampak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, dibesarkan sedikit tulisannya Pak Am, nggak nampak. Nggak nampak? Besarkan sedikit Pak Am, ya nggak nampak, terlalu kecil. Ya, ada. Maaf. Terima kasih Pak Am. Ya. Udah. Karena saya ini pakai HP nih, nggak pakai laptop. Kalau laptop dia agak Pak Am. berat. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Des, kesempatan juga kepada kawan-kawan semuanya yang meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di forum MGP kita ini dalam rangka sosialisasi AKM. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar dan juga sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang seluk-beluk AKM ini. Di sini saya akan coba mengenalkan bukan membahas bagaimana itu soal AKM, tapi hanya mengenalkan, memberikan bentuk-bentuk seperti apa soal-soal AKM yang kebetulan yang kita dapatkan ketika kita ikut pelatihan di Guru Belajar ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah melihatnya juga. Nah,
tadi sebagaimana yang telah disampaikan, ada disinggung sedikit oleh Pak Doni dan Bu Des, bahwasanya untuk asesmen nasional ini siswa kita yaitu nanti akan diuji tentang kemampuan literasi dan numerasinya, dan juga tentang bagaimana karakternya. Jadi siswa kita fokus ketiga itu. Sedangkan untuk survei lingkungan, mungkin itu khusus untuk yang akan diujikan secara acak kepada guru dan kepala sekolah yang memiliki tujuannya berbeda-beda. Di mana literasi dan numerasi ini gunanya untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa kita, sedangkan yang survei karakter gunanya untuk memetakan sosial dan bagaimana sosial dan psikologis perkembangan siswa kita, ya. Yang semuanya adalah untuk evaluasi bagaimana perkembangan siswa kita, dan juga bagaimana apakah lingkungan sekolah untuk menghasilkan lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar siswa, itu sebagai pemetaan dan juga sebagai masukan nanti bagi dinas bagi dinas pendidikan untuk kedepannya. Baik, juga bahwasanya dengar Bapak Ibu ya. Halo. Halo, dengar Pak. Lanjut Pak Am. Dengar Pak Am. Lanjut Pak Am. Pada kurs kita akan fokus kepada bagaimana bentuk soal literasi membaca dan numerasi, di mana literasi membaca ini nanti siswa bisa memahami sebuah teks, kemudian mengevaluasi, kemudian mencari informasi-informasi yang terdapat pada teks. Nah, kemudian, ini contohnya, soalnya di sini misalkan ada sebuah wacana, itu nanti siswa dikasih wacana, misalkan judulnya ini hijau kampungku di sini, hijau kampungku di tengah kota. Nah, di sini ada wacana. Nah, di sini nanti siswa diharapkan bisa menemukan informasi tersurat. Ya, informasi itu biasa siapa tokohnya, kapan kejadiannya, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, kemudian di sini contoh soalnya seperti ini. Ya. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah kecuali. Nah, di sini mungkin persamaan objektif soal bentuknya objektif biasa. Di sini diharapkan siswa bisa mencari apa sih topik pembicara antara tokoh aku dan ayah. Nah, jadi dari bacaan siswa bisa mengetahuinya, ya kan? Nah, ini adalah soal bentuk objektif biasa. Kemudian ada juga bentuk soalnya itu mungkin dalam bentuk siswa membaca sebuah teks percakapan seperti ini. Contohnya judulnya di sini adalah Persahabatan Itu Indah. Nah, di sini pada soal ini itu siswa dapat mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat. Nah, sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini bentuk soalnya seperti ini. Jadi ini bentuk soalnya tadi kan sudah disampaikan juga. Bentuk soal objektifnya itu ada menjodohkan, menentukan, kemudian ada juga menjawab kayak seperti biasa, dan juga ada isian singkat. Nah, kebetulan di sini bentuk soalnya siswa memilih di mana sajakah latar tempat dari peristiwa di dalam drama tersebut. Nah, jadi dari tempat yang ada 5 buah pilihan ini, mana yang sesuai dengan cerita di atas, apakah di satu tempat, jalan, bengkel, motor, rumah tanti, atau rumah dina. Jadi bentuk-bentuk soal seperti ini untuk yang contoh soal yang literasi. Jadi nanti siswa tinggal mencontengnya saja. Ya. Nah, kemudian ada juga teks bacaannya sifatnya agak tinggi sedikit, itu menganalisa sebuah bacaan yang mungkin yang ada siswa mendapat informasi atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini mungkin bentuk siswanya siswa ingin mencari gagasan dan yang terdapat pada sebuah teks itu. Ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jika teripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah lautan Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakat. Nah, di sini siswa silakan memilih jawaban mana yang tepat di sini. Ya. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk contoh soal yang sifatnya literasi. Nah, jadi di sini mungkin
menurut pendapat saya bagaimana saat mulai dari sekarang kita sudah mulai mengenalkan siswa-siswa kita bagaimana memahami sebuah teks, juga bisa mencari informasi-informasi pada sebuah teks atau sebuah bacaan. Mungkin untuk kedepannya bagaimana kita juga bisa memodifikasi soal-soal kita dalam bentuk sebuah teks ya, di mana dari teks tersebut siswa bisa menganalisis apa inti dari teks tersebut, apa pesan yang disampaikan, dan juga mungkin apa yang manfaatnya dia diambilkan dari bacaan tersebut ya. Nah. Kemudian bagaimana pula soal bentuk yang sifatnya literasi. Nah, ya yang sifatnya numerasi atau sifatnya hitung-hitungan. Ya, nah di mana pada bentuk soal akan literasi ini, di mana nanti siswa dituntut itu kemampuan berpikirnya, mengolah logikanya, kemudian persamaan matematisnya, fakta, dan juga mungkin alat dari matematika untuk menyelesaikan satu masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini bentuk soalnya, di sini diberikan sebuah permasalahan, sebuah data. Nah, misalkan ada sebuah bacaan juga, misalkan ini ada sebuah rumah ideal. Untuk menentukan rumah ideal memang susah-susah gampang. Nah, ini kita dikasih sebuah tabel. Ini adalah ukuran dari panjang dari ruangan sebuah ideal. Misalnya kamar tidur utama panjangnya 4 dan lebarnya 3. Nah, berarti luasnya adalah 12 meter 7 sangkar ya. Nah, itu adalah informasi yang kita dapatkan pada sebuah teks. Nah, di sini pada soal literasi seperti ini siswa diberikan informasi, sebuah data. Nah, kemudian di sini baru dikasih persoalannya, siswa diminta menganalisa. Contoh soalnya seperti ini. Meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan dimiliki, seperti contoh di atas. Nah, soalnya di sini untuk membangun sebuah rumah berukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria yang rumah diinginkan yang dibangun oleh Pak Ali adalah sebagai berikut. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Kemudian Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Kemudian Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, berapa luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal? Nah, ini ada pilihannya. Jadi di soal sini dari informasi kita dapatkan sebagai pembuka pada soal itu ada kriteria ruang-ruangan ideal. Tetapi permasalahannya di sini Pak Ali dia tidak ada asisten rumah tangga, kemudian tidak membuat kamar khusus tamu, kemudian Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Berapa luas tanah yang harus Pak Ali gunakan untuk membangun rumahnya? Nah, mungkin kayak inilah bentuk-bentuk soal AKM ya. Nah ini jawabannya adalah C ya, 82,5. Nah, jadi itu luas tanah minimal yang harus dimiliki oleh Pak Ali. Nah, untuk membangun rumah ideal, di mana tanpa ada ruang kamar rumah asisten rumah tangga, kemudian tidak memiliki kamar khusus tamu. Kemudian ini contoh soal pilihan ganda, masih berhubungan dengan informasi soal yang di atas juga. Nah, ini ada informasi kriteria ruangan ideal pada sebuah rumah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Pak Ali memiliki sebidang tanah yang luasnya 1 are. 1 are itu kalau nggak salah 100 meter persegi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Pak Ali ingin mengalokasikan 15 meter bujur sangkar dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Nah, apakah Pak Ali bisa membangun rumahnya ideal? Nah, di sini pilihannya A, iya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter bujur sangkar. B, ya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter bujur sangkar. C, tidak, karena rumah Pak Ali memerlukan luas minimum 90
meter bujur sangkar. D tidak, lahan Pak Ali masih kurang 7,5 meter bujur sangkar. Nah, gimana cara kita menganalisa nih Bapak Ibu ya? Jadi luas tanah Pak Ali 100 meter persegi. Nah, dia pengen ada taman yang luasnya 15 meter bujur sangkar. Nah, apakah Pak Ali bisa membangun sebuah rumahnya ideal dengan kriteria tidak ada kamar asisten rumah tangga, tidak membuat kamar khusus tamu, kemudian Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, oke, jawabannya bisa ya, karena Pak Ali hanya cukup membutuhkan lahan seluas 82,5 meter bujur sangkar ya. Nah, jadi dari informasi soal pertama tadi kita mendapatkan lahannya. Jadi soalnya mirip ya dengan pertama tadi, tapi ini dikasih lagi analisa yang berbeda. Nah, di sini ditambah sedikit, Pak Ali ingin mengalokasikan tanahnya seluas 15 meter bujur sangkar. Nah, mungkin kayak gitulah Bapak Ibu bentuk-bentuk soal AKM ya. Mungkin bisa sebagai gambaran awal bagi kita bersama, dan intinya adalah bagaimana kita sekarang mulai mengeksplorasi nalar siswa kita untuk menjawab sebuah soal ya. Jadi tidak banyak lagi mengedepankan hanya kognitif-kognitif yang sifatnya jawaban soal-soal pendek saja. Oke, mungkin itu Bu Des. Terima kasih. Ya Pak Am, terima kasih presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Am. Selanjutnya mungkin bisa kita lanjut ke Ibu Sri Ramayanti. Ibu Sri Ramayanti. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Des. Ya, slide yang mana yang sama dengan Pak Doni tadi, Bu? Yang sama yang dikirim ke Pak Am kemarin Bu Des sudah. Iya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nampak? Belum, bentar. Ya, lanjut. Belum Bu Des. Apa kabar semua Bapak Ibu yang hebat? Alhamdulillah Bapak Ibu di sini tidak bosan-bosannya bergabung dengan MGMP Kota Pekanbaru, baik dalam kondisi pandemi, tetap semangat untuk menimba ilmu meskipun dalam pandangan virtual. Bukan itu Bu Des? Ya, bentar. Ya, kali ini saya lebih fokus ke pelaporan sepertinya, karena pelaksanaan situ sudah banyak dijelaskan oleh Bu Des dan Pak Doni. Bukan ini Bu Des? Salah. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu, kita melakukan tadi asesmen nasional yang dikhususkan untuk siswa itu adalah AKM dan survei karakter. Di mana pemerintah untuk gunanya tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sebelumnya untuk memetakan, untuk mengetahui level kompetensi dari siswa. Makanya untuk AKM ini ada rapornya, ada penilaiannya. Tujuannya apa penilaiannya? Untuk mengetahui satu level dari kompetensi siswa. Dan untuk ke depan kita melakukan refleksi untuk melakukan pembelajaran yang baik untuk ke depan untuk meningkatkan kompetensi dari siswa-siswi kita. Atau saya aja Bu Des? Iya, silakan. Gimana ngambil alihnya? Oke, presentasi. Oke, nampak ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Jadi kita karena menghemat waktu biar diskusinya lebih enak nanti kita lebih cepat. Nah, jadi tadi ini petunjuk teknis suasana sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Ya, bahwa memang AM ini dilaksanakan asesmen nasional ini 2021. Awalnya kemarin di
Maret, di ini ya, di November, di Maret. Tapi kabarnya ini tidak sekali lagi. Kabarnya kita akan melakukan nanti di September ya untuk melakukan asesmen nasional di Desember. Ini target pemerintah ya pelaksanaannya. Menurut peserta yang tadi ya, jadi memang itu kata Bapak Bude sama Pak Doni, peserta di sini jadi Bapak Ibu jangan takut atau jangan memilih-milih, oh ini siswa ini yang bagus, tidak. Memang sistem nanti yang akan mengacak sesuai dengan fasilitas mereka, ekonomi mereka ya. Jadi ada memang secara acak. Jadi kalau untuk kelas 8 di SMP itu maksimal 45 siswa. Dan pemerintah melihat ini yang mengacu kepada data siswa tadi dari segi ekonominya ya dan sebagainya macamnya. Mereka akan mengacak sendiri. Ya, itu untuk tadi peserta-peserta didik. Jadi 45 siswa secara acak ini akan dapat nanti mewakilkan kondisi sekolah ke depannya. Terus kalau pelaksanaannya tadi melalui komputer dan daring, mekanisme pelaksanaan pengawasan hampir sama dengan mengadopsi dari UN. Ya, tetap hampir sama. Cuma mungkin sesinya nanti yang berbeda-beda ya. Tetap ada pengawasan ya, tetap ada panitianya. Ya, tetap ada nanti perlengkapan yang dibutuhkan hampir sama dengan UN untuk sistem pelaksanaannya. Cuma sesinya saja yang berbeda. Pergantian peserta sampel ya. Jadi kalau peserta cadangan itu dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang cukup. Jadi kita memang ada peserta cadangan nanti Bapak Ibu. Setelah ada beberapa peserta yang ikut, ada nanti peserta cadangannya. Dan ada susulan dan penjawatan ulang. Bersama dengan UN, ada susulan juga dan penjadwalan ulang. Ya. Tapi tidak ada susulan bagi yang hadir semua ya. Yang tidak ada susulan kalau ada kendala fisik lah, kendala kesehatan segala macam. Tapi kalau kendala listrik, nah ini juga memang sistem ini sangat gampang Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya tiba jaringan terhalang, tiba-tiba masih nomor 5, itu akan tersimpan otomatis. Dan ketika jaringan akan hidup lagi, dia nanti akan otomatis akan melanjutkan saja. Tidak perlu nanti anak-anak mengulang dari awal. Ya. Ini kolaborasi kita dalam pelaksanaan asesmen nasional, Kemdikbud, Kemenak, dan Satuan Pendidikan ya. Jadi Satuan Pendidikan ini dananya adalah menggunakan dana BOS sesuai dengan posnya nanti. Ini tadi alokasi waktu yang jelaskan ada 2 sesi, hari pertama dan hari kedua. Ya, tes literasinya untuk kita lebih banyak 90 menit karena memang luar biasa bacaannya ya. Paragrafnya ada beberapa paragraf. Ya lebih banyak untuk kita di SMP daripada SD. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah pelaporan hasil AKM. Bahwa tahap selanjutnya pasti adalah bentuk penilaian. Jadi namanya hasil asesmen yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi ya, apa sih tingkat kompetensi dasar siswa. Yang tadi yang kompetensi mendasar dari siswa itu literasi membaca dan numerasi. Ya, dari sini dapat kita kategorikan ada 4 tingkatan untuk hasil pelaporan dari AKM. Pertama ada kelompok untuk literasi, ada perlu intervensi khusus. Ya, cirinya apa detailnya? Berarti dia belum mampu menemukan dan menggali informasi implisit. Kalau dasar dia mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Cakap gitu juga, berarti cakap lebih sedikit, lebih levelnya lebih naik, bisa membuat interpretasi. Dan mahir pasti dia mampu ya mengevaluasi, mengintegrasikan, bersifat reflektif terhadap isi teks. Begitu juga dengan tingkat numerasi, juga ada 4 kelompok, hampir sama, ya. Data tingkat kompetensinya Bapak bisa Ibu lihat. Kemudian, ya, itu tadi ya Bapak Ibu ya, untuk numerasi sama literasi ada 4 kelompok. Kita lanjut, ya. Dari kita sudah tahu nih lapornya, misalnya ada tadi berdasarkan ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Ini tujuannya adalah kita mengetahui untuk melakukan perbaikan strategi pembelajaran ke depan. Apa sih yang langkah kita lakukan? Jadi di sini ada beberapa infografik ya, cara analisis contoh ya, analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan, pendekatan dan struktur belajar. Ini oleh Mark Rosenberg. Jadi kalau perlu intervensi khusus, kebutuhannya ini berarti siswanya ya biasanya memiliki peserta belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Berarti struktur pelajaran kita buat seperti ini Bu, konten belajarnya bersifat mendasar,
cara formalnya berarti memerlukan strategi belajar lebih formal dan instruksional. Kalau pendekatannya kita gunakan training atau pelatihan intensif. Itu cara strateginya kita anak yang pada kelompok intervensi khusus. Kemudian pada kelompok dasar, naik lagi sedikit ya. Kita berusaha, kebutuhannya berarti kita harus mengasah keterampilan mereka. Ya, keterampilan mereka ya. Terus struktur belajarnya lebih pada tingkat kompetensi dasar. Ya, didorong oleh program yang terstruktur. Ya, memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam dasar pembelajaran. Cara formalnya itu berarti kita mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan yang kita gunakan untuk kompetensi dasar berarti kayak coaching, simulasi ya. Itu yang lebih kita harus sering latih di sini. Terus untuk kelompok kompetensinya yang cakap, ini kan lebih tinggi lagi, dia bisa mengintegrasikan. Ya berarti dia harus cakap memiliki kebutuhan. Jadi dia lebih haus lagi nih ya untuk menggali kebutuhannya. Jadi struktur belajarnya menjadi lebih personal ya dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser dari demonstrasi kinerja, berarti lebih kepada praktek. Cara formalnya ya banyak sekali ya caranya. Berarti ini kita ajak mereka ke konteks yang lebih nyata. Berarti pembelajarannya konstekstual. Kalau pendekatannya jelas kita lebih kepada pembelajaran yang seperti inquiry ya, menemukan ya. Yang terakhir kelompok mahir. Jadi harapannya memang pemerintah ke depan mengharapkan anak-anak kita ini ke level cakap sama mahir. Ya, tapi itu kan kita harus terus melakukan inovasi dan perbaikan dari gurunya tersebut. Jadi kalau mahir ini mereka sudah bisa merefleksi sendiri. Ya, pembelajaran itu apa sih yang mereka apakah nanti ke depannya lebih baik. Jadi kebutuhannya ya lebih kepada mengenal dirinya sendiri, mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda. Jadi kompetensinya lebih cakup di sini. Ya. Maksudnya kompetensinya itu spiritualnya, leadership ya semua udah terkompleks di sini ya. Itu pembelajarannya ya mereka lebih banyak mengadakan penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Cara formalnya ya mereka berbasis teman sebaya, kolaboratif, sosial, dan mereka belajar dari satu sama lain. Jadi tutor sebayanya lebih tingkatkan karena mereka sudah mahir bisa kita lepas sendiri. Pendekatannya berarti bersifat kolaboratif adalah kunci bagi siswa yang mahir. Jadi kita manfaatkan tadi. Ini sudah mendekat mereka ini ke arah profil Pancasila tadi. Ya. Kritis, mandiri, tanggung jawab, ya, sudah mengarah ke situ kalau level yang mahir ini. Laporan hasil AKM. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau numerasi berarti di sini merah ini tandanya. Kalau untuk numerasi berarti 55 paling tinggi. Ya masih sekitar numerasi. Tapi kalau udah di angka 70, 655 tambah 75, 60 ini sudah dia dasar. Ya. Terus kalau udah 80 mereka sudah cakap dan mahir. Begitu juga literasi membaca. Terus apa sih setelah lapor itu kita bisa melihat apa sih strategi yang kita buat? Ini contoh guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan melakukan pencatatan data, penyajian data, dan melakukan interpretasi. Jadi kalau untuk kelompok intervensi khusus, kita ini yang kita lakukan. Ya, siswa didampingi mulai dari pencatatan data. Jadi beda perlakuannya. Bapak Ibu, kita beda untuk mengaturkan format strategi pembelajaran seperti apa, berbeda. Kalau mereka dasar ya kita hanya siswa diberikan contoh saja, jangan cara menyajikan data dan menduangkan data. Kalau cakap lagi, ya karena dia sudah bisa menginterpretasikan hasil data, jadi dia lebih bisa nanti Bapak Ibu ya, lebih bisa kita buat dia mandiri lagi. Nah terus kalau dia mahir, ya kita dia bisa mengeksplor dirinya dan membandingkan data dirinya dengan kelompok lain. Ini strategi kita. Jadi memang tujuan dari laporan AKM ini adalah untuk mengetahui level dari kompetensi anak didik kita, dan untuk kita sebagai guru adalah ajang refleksi untuk melakukan perbaikan strategi pembelajaran ke depan sehingga anak-anak kita ke depan kelak bisa mencapai level cakap dan mahir. Itu saja sih Bu Des untuk bentuk pelaporan, dan kita lanjutkan untuk berdiskusi dan serahkan kepada Bu Des. Terima kasih Bu Des. Oke. Nanti
Bapak dan Ibu, itulah presentasi atau materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber. Untuk sesi saat ini adalah sesi diskusi, yaitu Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung nanti kalau ada fitur mengangkat tangan ya, tapi pada semua mengangkat tangan. Jadi silakan nanti dibuka suaranya atau di mute, di unmute, kemudian langsung bertanya pertanyaannya kepada siapa gitu, tentang apa. Silakan Bapak dan Ibu. Atau juga ada yang menanggapi, boleh silakan, karena di antara Bapak dan Ibu juga sudah ada yang mungkin melakukan mengikut kegiatan belajar dengan kompetensi minimum ini. Ya, Ibu Maimunah yang sudah membuka voice-nya, silakan Ibu. Membuka kameranya. Yang Maimunah, ada pertanyaan? Kalau tidak, ya Bu Des, saya mau nanya. Ya, mau nanya. Iya, silakan dibuka. Silakan buka kameranya Bu, biar nampak Bapak dan Ibu nih. Malu belum dandan. Ay, ya Allah ya Tuhan. Keluarkan wajahnya. Ibu, Ketua, Adit. Harus apa? Harus fashion. Iya. Malah tak dandan. Itulah, tak fashion tadi hari ini, tak sempat. Banyak tugas. Mau tanya nih Bu Des. Tugas fashion. Ya, silakan langsung kepada siapa Ibu mau bertanya tentang apa gitu. Silakan Bu. Ke semua pemateri hari inilah ya. Oh iya. Ini kan boleh. Nanti supaya acara yang di Taja hari ini kan pengimbasan ya, pengimbasan dari seri asesmen kompetensi minimum ya. Iya. Ini saya ingin nanya nih, kemarin kan saya udah mulai ikut BIMTEK ya namanya ya. Sebelum pengimbasan apa? BIMTEK. Iya, BIMTEK. Sebelum pengimbasan BIMTEK. BIMTEK itu kan. Itu kan waktu kita mengerjakan apa sih namanya itu? Tugas lah ya, tugas apa yang disuruh itu kan. Nanti kan ada persentasenya tuh Bu Des. Persentase. Ya. Dalam kasus saya kemarin tuh kan, saya tuh terhenti Bu Des. Jadi waktu itu saya angkatan berapa ya? Jadi kan mereka tuh ada waktu ya, waktu pelaksanaan. Saya angkatan ke-4 dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sementara saya waktu itu belum selesai, ya, memberi jawaban dari pertanyaan, kemudian mengunggahnya itu. Terus waktunya habis. Malam terakhir tuh saya buka, waktunya memang udah habis kan. Jadi apakah pertanyaan saya itu apakah bisa lanjut pada angkatan yang lain, ya? Kemudian apa masukan untuk Bapak Ibu yang sudah menjalani AKM kemarin tuh waktu BIMTEK tuh supaya kita nggak kehabisan waktu, terus persentase pengerjaan kita itu meningkat terus. Apa sarannya tuh Bu Des? Nah itu aja Bu Des. Terima kasih Bu Maimunah atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa jawab, nanti kalau kurang silakan ditambahkan Bapak dan Ibu. Oke, ini kasus yang memang tidak satu Ibu Maimunah aja yang mengalami ini. Kasus di sekolah saya, meskipun saya sudah lakukan pengimbasan dan saya bersedia untuk membantu, tapi tetap saja terkendala
ketika dia sudah mengikuti di angkatan yang sudah dia pilih, ternyata pada hari yang sudah ditentukan, beliau tidak bisa menyelesaikan dan akhirnya pada hari berikutnya yang sudah waktunya sudah habis, sesinya sudah habis, tentu dinyatakan dia tidak lulus. Nah, bagaimana? Apakah bisa mengikuti di angkatan berikutnya? Jadi ketika kita tidak lulus pada satu angkatan yang sudah kita ikuti dan masih ada angkatan berikutnya, selagi itu waktunya masih ada untuk bisa kita mendaftar, itu bisa. Ya, jadi memang disarankan di situ ketika Anda tidak lulus pada angkatan misalnya katakan angkatan 4 tadi, boleh kembali mengikut di angkatan berikutnya. Nah, pada saat ini masih ada angkatan, kalau nggak salah saya angkatan 9 mungkin, yang dibuka yang mulai besok hari Sabtu, kalau saya nggak salah, angkatan 9. Jadi masih ada lagi sekitar 2 angkatan lagi itu. Jadi dia sampai angkatan 12 katanya ya. Kalau di awal saya dengar 12, tapi sekarang kok ada yang bilang sampai angkatan 11, karena semenjak saya selesai saya tidak buka-buka lagi, tapi di awal itu 12 angkatan. Jadi Ibu, Bapak dan Ibu, begini, ketika waktu yang kita sudah disediakan di jadwal, kita dikasih waktu selama 5 hari. Maksudnya untuk waktu 5 hari itu, kita bisa memanage waktu kita sendiri. Kapan waktunya dalam 1 hari itu kita bisa memberikan luang waktu, memang meluangkan waktu. Mencari waktu yang luang, tapi kita sengaja memang meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan belajar di guru belajar itu tentang asesmen kompetensi minimum itu. Makanya rentang waktunya diberi 5 hari. Kita boleh buka kapan saja. Mau subuh pun kita boleh membukanya, mau tengah malam pun juga boleh membukanya, siang hari di waktu-waktu kita yang kita luangkan waktu itu. Bisa saja mungkin kita punya waktu 1 jam hari itu kita kerjakan 1 jam. Nah, pada saat kita membuka dari pertama, memang pada saat apa yang kalau di LMS itu, ketika kita sudah terhenti pada batas waktu kita misalnya 1 jam hari ini, kita hanya dapat 5% misalnya gitu ya. Nanti ketika kita buka di hari berikutnya yang 5% tetap kita akan melanjutkan lagi. Nah, jangan sampai ada nanti konten-konten yang sudah tersedia kita lewati. Kalau seandainya kita lewati, persentasenya tidak akan bertambah, dia tidak akan bisa jalan. Jadi kita pastikan ketika kita sudah sampai di persentase 5 tadi, mulai dari situ membukanya sehingga dia akan berlanjut. Nah, jadi di sini sebenarnya 5 hari waktu yang diberikan itu adalah manajemen waktu kita untuk melakukan bintek di guru belajar itu. Nah, ada juga orang yang memang yang punya waktu banyak. Contoh di sekolah saya ada itu. Dia hanya bisa membutuhkan 1 hari saja. Itu yang dikerjakan, selesai. Jadi dia sebenarnya tidak menyulitkan kita, memudahkan kita dengan waktu tenggang 5 hari karena dia bersifat asinkron. Ya, artinya kalau seperti ini kita simpan ini nggak bisa waktunya ditunda. Tapi kalau seandainya bersifat asinkron itu kapan waktunya selagi rentang waktu 5 hari itu ada, belum di hari terakhirnya itu biasanya jam 11.59, sebelum melewati itu kita masih bisa untuk menyelesaikannya. Jadi kalau tidak sudah 100%, insya Allah itu lulus. Nah, kita dengan catatan sebelum mengunduh sertifikat harus isi dulu yang namanya survei atau kuesioner. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan dari Bu Sri Ramayanti. Mungkin trik-triknya lagi. Betul itu Bu Des, udah pas itu. Jadi memang Bapak Ibu benernya kita baunya di tim, enaknya di sekolah itu ajak berapa teman, nanti kita lebih semangat. Memang manajemen waktu kita sih. Jadi kalau waktunya emang seminggu, kalau lihat dari waktunya kita nggak bisa lagi, kita harus ke angkatan berikutnya. Tapi kalau masih ada waktu kita lanjut. Jadi ayo Bapak Ibu ajak kawan sekeliling kita untuk sama-sama mengerjakan. Kalau sama-sama mungkin lebih semangatnya lebih 2 kali lipat daripada saya sendiri. Insya Allah kalau 2 jam dulu Bapak Ibu, 2 jam aja kita duduk udah mau selesai tuh 50%, 60%. Itu betul-betul memang serius. Karena ini AKM ini penting Bapak Ibu. Jadi memang semuanya harapan kita paham ini. Jadi ketika ada yang bertanya ke depan, baik anak murid kita sudah bisa menjelaskannya. Ya, oke. Itu mungkin dari tambahan dari Bu Sri Ramayanti.
bagaimana mungkin Ibu Maimunah dengan penjelasannya, atau Bapak dan Ibu guru yang lain juga, anggota yang lain, ada yang punya pengalaman gitu, memberikan tips-tipsnya. Ya, Pak Am silakan. Pak Doni silakan, Pak Doni. Mungkin Pak Doni akan sedikit Bu Des. Iya boleh. Silakan. Masalah pengerjaannya nih Bu Des, kalau kalau saya kemarin itu, kalau pengalaman saya itu kan waktunya 5 hari. Jadi kita beranggapan bahwa 1 atau 2 hari terakhir kita bisa melaksanakan. Kalau saya nggak bisa melaksanakan itu sepertinya Bu. Kenapa gitu? Karena ini kan adalah materinya baru. Juga di dalam itu nanti terakhirnya kan kita ada disuruh membuatkan tugas atau disuruh membuatkan soal. Jadi saya juga seperti Ibu kemarin Bu Des, saya berpikiran 1 hari waktu sebelum habis saja gitu. Jadi saya mulai pagi, akhirnya sampai malam Bu Des. Masalahnya itu kan harus kita lewati satu, kan harus kita baca gitu. Apalagi kita udah berumur seperti ini kan Bu Des, cara bekerja dan berpikir juga kita kan nggak secepat yang muda-muda gitu maksudnya ya. Jadi saya pikir 1 hari atau 2 hari itu nggak cukup Bu Des. Apalagi ada soal tes terakhirnya gitu. Soal tes terakhirnya itu kan soalnya itu sekitar 35 soal atau berapa itu Bu Des ya? Iya, 35. 35. Dan itu kan harus ada standar minimal yang harus kita capai kan Bu Des, 70 gitu. Dengan materi seperti itu, kalau kita menjawabnya dalam 1 hari itu nggak terkejar. Jadi saran saya dalam waktu 5 hari itu siapkanlah waktu 3 hari misalnya, atau 1 hari itu kita lihat dulu 1 atau 2 hari. Berarti 3, 4, 5 itu harus benar-benar dikerjakan. Nah, itu saja mungkin dari saya Bu Des. Terima kasih. Ya. Jadi kita di sini juga berbagi pengalaman ya Bapak dan Ibu, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita manajemen waktu kita. Artinya kita di sini tidak mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Nah, agar tidak berat tadi ya, luangkanlah waktu dalam 1 hari itu untuk membuka LMS dan membaca dan mengerjakan tugas-tugas. Persentasenya mungkin berapa? Mungkin 10%. 15%, pokoknya harus kita angsur. Itulah intinya. Jangan menumpuk seperti yang disampaikan tadi. Memang ada kawan saya di sekolah ini, 1 hari selesai oleh dia, ya hebat. Saya kasih anjing jempol. Alhamdulillah atas saya. Ya, tapi ada juga yang sudah berulang kali, baru saya buka 2%, tidak dibuka-bukanya. Nah, ada yang juga yang udah 3 hari sampai 10% lagi tinggal, tidak dipegangnya lagi. Akhirnya dia tidak lulus. Ya, seperti itu. Memang kalau kita mengabaikan, memang kita harus mengingat tugas kita yang belum selesai. Mungkin itu saja. Ada lagi ada yang bertanya nih Bu Des. Ada yang bertanya nih untuk Bu Ria Auria ini Bu Des. Untuk pengimbatan apa yang harus dipersiapkan? Dicek Bu Des. Untuk pengimbatan apa yang harus dipersiapkan? Oke. Ya, untuk Ibu ya, untuk pengimbatan apa yang harus dipersiapkan Bu? Oke. Itu pertanyaan dari Ibu Auria. Silakan, ada yang di antara kita yang mau menanggapi apa yang harus dipersiapkan. Kalau saya mempersiapkan, yang penting kuota kita siapkan. Nah, jaringan internet kita harus stabil. Nah, itu kalau bisa kita menggunakan namanya laptop, jangan jangan handphone, karena handphone ini kan terbatas ruangnya dan juga fitur-fiturnya tidak langsung muncul. Untuk kita yang baru-baru lebih baik menggunakan laptop, kita lebih luas untuk melihatnya. Nah, mungkin persiapannya yang jelas pertama persiapan lahir dan batin ya. Kita sudah punya tekad dulunya. Saya harus menyelesaikan BIMTEK ini. Itu yang pertama sebenarnya intinya. Jadi kalau kita sudah punya tekad ya, persiapan emosi kita itu apapun keadaannya insya Allah itu bisa kita lalui. Jadi persiapannya keyakinan dulu ya, keseriusan kita, meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau kita mencari waktu luang, tidak akan pernah waktu ini luang. Ya, kalau istilahnya banyak tugas, alhamdulillah kami CGP ini, saya CGP kelebihan, tapi bagaimana ini harus dilanjutkan. Ya, kita harus bisa manajemennya. Bagaimana kita harus bisa melampaui keadaan yang sulit itu. Mungkin itu. Ada lagi yang mungkin menambahkan? Bu Des. Ya. Silakan.
masalah pengimbasan, berarti kita setelah selesai melaksanakan BIMTEK, berarti kita mengimbaskan contohnya kepada teman-teman kita yang di sekolah. Berarti terlebih dahulu kita mempersiapkan misalnya PowerPoint terkait masalah materi-materi apa saja yang kita pelajari di dalam BIMTEK tersebut. Berikutnya kita sampaikan di sekolah kita masing-masing dan kita buat rekaman dalam bentuk video. Nanti videonya itu bisa diunggah ke YouTube dan linknya diisikan di apa namanya itu di guru belajar itu ya, linknya saja yang diunggah di situ. Nah, itu mungkin Bu Des, kalau masalah pengimbasan katanya kan, pengimbasan berarti setelah kita melaksanakan diklat. Ya, terima kasih. Nanti tadi ada mau menambahkan, silakan Bu Yanti. Iya, hampir sama sih Bu. Jadi memang pengimbasan ini kita harus tahu dulu siapa sih yang kita imbaskan, itu yang paling penting. Apakah nanti MGMP kita, KKG kita, atau komunitas belajar lainnya, cari dulu. Tapi yang paling penting kita baiknya yang terdekat dulu di sekolah. Jadi Bapak Ibu ada berapa orang di sekolah yang ikut, 3 atau 4 orang, ketika minta waktu khusus, di situ kita imbaskan kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah terdekat dulu, di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu semangat untuk mengimbas, imbaskan saja kepada Bapak Ibu kita yang ada di sekolah kita. Insya Allah itu bermanfaat. Dan itu Bu Des. Memang. Jadi bagian dari Bu Des. Ya, Bu Maimunah silakan. Bagian dari pengimbasan ini harus kita Halo? Silakan Bu Maimunah, saya dengar. Iya. Jadi pengimbasan ini wajib ya, bagian dari BIMTEK ini ya Bu, harus dilaporkan gitu. Bu Des? Ya, kalau dilihat dari dari asesmen kompetensi itu, dari kegiatannya di guru belajar itu, sebenarnya itu bukanlah suatu kewajiban. Nah, tetapi ada nilai tambah. Mungkin kita sudah apa pengetahuan yang kita dapat kita imbaskan kepada kawan lain. Nah, ketika itu dilakukan, nah itu akan menjadi amal ibadah bagi kita. Itu yang pertama sekali. Kalau saya hanya itu tujuan pengimbasan. Kemudian juga yang kedua mungkin kita juga apalagi sebagai guru penggerak ya, itu sangat relevan sekali dengan apa yang memang sebagai capaian kita sebagai penggerak di sekolah. Dan tidak tertutup juga untuk Bapak dan Ibu yang memang di sekolah, walaupun bukan guru penggerak, tetapi itu adalah sebuah kekuatan dalam diri kita untuk bisa mengimbaskan satu pengetahuan kepada rekan sejawat kita. Dan apalagi ini sangat bermanfaat memang di sekolah, karena ini hal yang baru, memang AKM ini yang baru, memang akan dibutuhkan nantinya ke depannya. Jadi memang harus kita berikan, kita sosialisasikan kepada rekan sejawat. Nah, dengan demikian mereka mengikut, nah mereka juga akan tahu secara langsung ketika dia ikut BIMTEK itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang mungkin menambahkan, silakan. Pak Am mungkin, Pak Am mana udah masih ada di mana ini? Izin ya, ke 14 Bu. Ya Bu Des, Bu Des, bonusnya bonus dari pengimbasan ini. Ya, silakan Pak Doni. Ya, salah satu bonusnya lagi dari pengimbasan ini berarti kita mendapatkan sertifikat lagi. Oh gitu. 32 jam berarti kita mendapatkan 2 sertifikat. Berarti kalau kita sebagai dapat 2 sertifikat 32 jam. Udah dapat amal ibadah, dapat ilmu, dapat sertifikat lagi. Gampang lagi sertifikat lagi. Bagi yang ASN. Terima kasih. Ya. Bu Yanti, Bu Fitri. Bu Des. Ya. Bu Des, izin mau bertanya. Oh ya, Bu Fitri Dewi, silakan. Saya kan sudah sampai ke tahap ini pengimbasan. Cuma saya masih bingung bagaimana caranya, karena saya buka pengimbasan itu ada kata memindahkan video kita itu ke YouTube
cara prosesnya, Bu? Mungkin itu saya mau bertanya. Jelas, Bu? Itu masalah penindasan. Ya. Jadi gini, setelah kita unggah video kita di YouTube kita itu, nah, kemudian kita ambil link dari YouTube kita itu. Nah, kemudian kan nanti ada di apa kita, di akun kita di AKM itu nanti untuk meletakkan linknya. Kopikan aja situ. Copy paste, kopikan saja di situ, dia akan masuk di situ. Jadi tidak susah. Makanya kalau kita merasa sulit untuk melakukan di handphone atau di Android kita buka dengan laptop. Ya, kalau saya memang lebih ya, untuk di laptop. Tapi kalau Bapak dan Bu yang sudah mahir, mungkin Bu Sri Ramayanti, saya untuk buka keluar dari apa tuh kadang bingung sendiri gitu. Nah, jadi silakan Sri Ramayanti untuk menambahkan. Tidak, sepertinya Ibu ini, maaf Bu ya, mungkin Ibu punya channel YouTube nggak dulu? Itu dulu yang penting. Iya, yang pertama ya. Kalau belum, iya, sepertinya Bu punya channel YouTube. Belum punya Ibu, jadi Ibu daftar dulu. Ya. Ya, daftar dulu Ibu. Sign dulu, ya. Daftar dulu ke channel YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu nanti aku buat saya. Iya, daftar dulu. Baru bisa masuk ke channel YouTube-nya. Nanti cobalah saya share di Google atau ada langkah-langkah untuk ke channel YouTube. Iya. Nanti kita dari video YouTube-nya. Iya, punya channel YouTube dulu, Bu. Nanti baru upload di situ video. Nah, itu sih intinya paling penting di situ. Baru kita mulai. Saya nggak punya channel. Oke, Bu, nanti coba harus dibuat dulu. Kita coba cari tutorial yang sederhana untuk buat channel YouTube. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, oke. Narasumber. Bu Des, tambahan sedikit Bu Des. Bertemu belum ada misalnya. Jadi saya menghimbau lagi nih Bu Des. Tadi kan laporan asesmen AKM itu kan untuk merefleksi. Jadi memang salah satu di materi guru penggerak itu kan ada namanya pembelajaran diferensiasi ya Bu Des ya. Nah, itu sangat cocok sekali dengan bagaimana kita memperlakukan anak sesuai dengan kompetensinya. Jadi memang Bapak Ibu khususnya MGMP Kota Pekan IPA Kota Pekanbaru di Juli besok kan ada pendaftaran guru penggerak. Ayo buruan daftar. Memang energi terkuras tapi ilmunya melebihi ilmu S1. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi memang di guru penggerak ini materinya memang mengarah ke program-program pemerintah sekarang khususnya untuk asesmen nasional. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu niatkan dari sekarang untuk Juli nanti berkompetensi untuk menjadi guru penggerak tahap berikutnya untuk di Kota Pekanbaru. Karena situ akan ada strategi pembelajaran yang baru kita kenal dan insya Allah akan bermanfaat untuk anak didik kita ke depan. Itu untuk informasi aja sih Bu Des. Ya, memang benar apa yang disampaikan Bu Yanti. Ya, jadi untuk tadi bagaimana memasukkan link tadi itu, link ke YouTube itu memang awalnya kita mau membuat video itu, kita harus punya yang namanya channel YouTube kita dulu. Rugi Bapak dan Ibu udah pandai membuat video dengan Android, tetapi sayang loh tidak dimasukkan ke channel, kita tidak punya channel. Jadi tutorial channel itu sebenarnya kalau kita rajin berselancar di dunia maya itu tidak susah Pak dan Ibu. Tapi nanti kalau seandainya ada waktu kita mungkin minta tutorial mungkin atau cari tutorial bisa kok di YouTube itu. Jadi gampang. Saya pun kemarin channel YouTube saya tuh sudah 1 tahun nih itu, lebih 1 tahun lagi. Cuman kalau kita mau jadi YouTuber memang harus intens. Tapi saya kadang sekali sebulan 1 video saya. Jadi subscribe-nya memang tidak banyak. Tapi tujuan saya itu adalah hanya untuk mengekspresikan diri dan juga nanti digunakan untuk siswa. Kalau kita butuh untuk apa, untuk siswa saya share ke situ, buat di situ kemudian langsung share ke siswa. Dan ada seperti keadaan sekarang ini ketika kita pengimbasan harus ke YouTube, nah itu kita gunakan itu. Jadi itu adalah bagian dari mungkin kompetensi kita yang memang saat sekarang ini harus kita miliki lah itu channel kita harus punya. Karena sekarang ini adalah memang digital, jadi harus kita bisa gitu. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu atau yang menanggapi? Silakan, kita masih punya waktu.
Masih ada? Nggak usah malu-malu. Kita di sini sifatnya diskusi sama kayak kita hadir di ruangan MGMP secara tatap muka. Di sini juga kita nggak ada yang apa ya, yang lebih dan yang kurang. Kita sama-sama belajar. Nah, karena ketika kita sudah belajar, maka kita akan sangat banyak rasanya kekurangan. Ya. Jadi intinya itu, ketika kita tidak belajar, kita tidak akan tahu kekurangan kita. Itu saja. Masih ada? Gimana Pak Doni? Bu Sri Ramayanti? Dari narasumber kita ada tambahan? Enggak. Oke. Sepertinya teman-teman ini udah banyak bergabung juga sepertinya di AKM, Bu Des. Jadi tidak terlalu banyak sekali yang mungkin. Oh, mungkin karena sudah banyak yang ikut ya, jadi udah paham ya. Oke. Mungkin sebagai closing mungkin Bu Yanti, silakan closing Bu Yanti. Langsung Bu Des saja. Pak Doni? Pak Doni yang closing. Pak mana nih? Nggak ada nih. Silakan Pak Doni mau closingnya ya. Lanjutlah Bu Des. Oh iya. Saja, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, pada ini mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Sedikit penguatan atau sebagai penutup dari saya, bahwasanya yang pertama, sebaiknya kalau Bapak dan Ibu belum melakukan BIMTEK AKM, silakanlah untuk mengikuti, masih ada kesempatan 3 angkatan lagi, 9, 10, dan 11. Nah, tentunya gunakanlah password yang ada di SIMPKB itu untuk masuk. Jadi caranya tidak susah. Dia sudah ada di dalam SIMPKB kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan BIMTEK, silakan diimbaskan kepada rekan sejawat kita. Ya, nggak usah terlalu jauh dulu. Rekan sejawat yang berada di sekolah. Kalau bisa semuanya mengikuti. Tapi jangan katakan ini sebuah kewajiban, tetapi kewajiban yang harusnya yang timbul dari diri kita. Bahwasanya itu adalah kita harus mendapatkan ilmu itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang sekarang ini kita kan nanti kelas 8 akan melakukan AKM yang rasanya sudah diundur bukan bulan Maret ya, tapi diundur. Tapi untuk kita tidak bolehlah gerasa gerusu, oh bagaimana ini digenjot siswanya dengan soal-soal, tidak. Jangan itu dulu yang kita lakukan. Kita biar dulu. Nah, nanti hasilnya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mayanti sebagai pelaporan, baru nanti kita akan action ya. Kita akan action setelah melihat lapornya, bagaimana siswanya, apakah berada intervensi, apakah masih dasar, apakah sudah cakap dan sudah mahir. Nah, jadi itu saja mungkin yang harus kita ingat. Jangan ketika nanti mau poin nilai nih, mau apa nih, kita gerasa gusu menggenjot anak dengan soal. Jangan kayak gitu Bapak dan Ibu. Nanti anak-anak bisa stres. Jadi sebenarnya numerasi dan literasi yang akan diujikan dalam AKM itu adalah nanti akan melihat bagaimana kualitas sekolah itu, mutu sekolah itu, meskipun tidak semua siswa yang akan dinilai. Nah, kemudian yang terakhir mungkin pesan dari Bu Yanti tadi, Bapak dan Ibu anggota MGMP, begini, terkait dengan pengimbasan yang dilakukan tadi, kita mendapatkan sertifikat. Ada satu mungkin Bapak dan Ibu yang menjadi catatan kita. Ketika kita masuk dalam pengimbasan itu, maka di sertifikat itu MGMP kita itu menjadi apa ya, namanya tuh harum mungkin di kementerian. Mungkin dalam sertifikat itu sudah ada banyak anggota yang ikut bergabung, tertulis nama Bapak dan Ibu di piagam yang diberikan kepada kita itu. Nah itu. Nah yang terakhir saya menghimbau untuk angkatan keempat guru penggerak, silakan Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan diri karena terkait ini adalah memang merdeka belajar untuk masa depan yang relevan dengan perkembangan sekarang ini. Memang di guru penggerak ini kita memang ditugasi dengan seabrek pekerjaan. Intinya pertama kita harus siap dulu secara emosi dan meluangkan waktu.
Tidak, jadi bukan mencari waktu luang, meluangkan waktu. Intinya dari dalam diri kita mempunyai niat, saya harus bisa. Insya Allah kalau niat didasari dengan niat yang dari dalam kita, dengan kesadaran kita, dengan keikhlasan kita, semua apa yang kita alami, masalah dan kendala segala macamnya itu bisa insya Allah teratasi. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri pertemuan ini. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jika ingin masih bergabung silakan, tapi kalau masih ada pekerjaan lain silakan untuk live dari virtual ini. Terima kasih. Kalau mau bercakap-cakap dulu juga silakan, nggak apa-apa. Ya, Bu Yanti, terima kasih. Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Des. Terima kasih Bu Des. Ya, terima kasih.